Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah kabar kalian sehat? Alhamdulillah, semoga jangan keluar rumah ya apabila tidak penting. Tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak dengan aman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, ini profil saya. Nama saya itu Novita Himatusna. Tanggal lahir saya Bondowoso 22 November 2000. Saya tinggal di perumahan Geria di Ponorogo, Blok B11, Culadami, Bondowoso. Dari Universitas Muhammadiyah Jember, riwayat pendidikan saya itu lulus SD 2013, SMP 2016, dan SMA 2019. Apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian mampu dan memahami mengenai puisi. Dilihat dari judulnya aja sudah puisi ya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu, apa sih puisi itu? Puisi itu banyak ya pengertiannya apabila kita cari pada referensi yang sudah dipercaya. Nah, contohnya seperti ini. Menurut Herman J. Waluyo 1987, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Yang kedua, menurut Hasan dalam Aminuddin 2009 pada halaman 134, mengungkapkan bahwa puisi adalah salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian untuk membuahkan ilusi dan imajinasi. Seperti halnya lukisan yang menggunakan garis dan warna dalam menggambarkan gagasan pelukisnya. Jadi, apabila kita simpulkan mengenai dua pengertian puisi ini menurut para ahli itu. Jadi, puisi merupakan karya sastra yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan terikat oleh rima, irama, serta bait dan larik. Selanjutnya yaitu tujuan puisi. Tujuan puisi yang pertama yaitu puisi merupakan karya seni yang dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan. Jadi tujuan puisi ialah indah dan bermanfaat. Yang kedua yaitu puisi juga berupaya supaya nilai-nilai kemanusiaan yang terkikis teknologi dan menyadarkan kembali manusia akan posisinya sebagai subjek dalam kehidupan. Yang ketiga, puisi bertujuan mengembalikan stabilitas, keselarasan, dan keutuhan pada pribadi manusia. Dalam ketiga tujuan puisi ini, tentunya setiap penyair itu berbeda-beda ya maksud dan tujuannya dalam menciptakan sebuah puisi. Umumnya penyair bertujuan untuk mengekspresikan isi hatinya, hal yang membuat dirinya bimbang yang tidak bisa ia sampaikan hanya dengan tulisan. Tidak sampaikan hanya dengan lisan, tetapi ada juga penulis yang membuat puisi untuk kesenangan dan kepuasan hati untuk menyampaikan imajinasinya. Maksud dan tujuan sebuah puisi bisa tersirat atau tersembunyi di balik bahasa kiasan yang digunakan penyair. Selanjutnya, manfaat puisi. Manfaat puisi yang pertama yaitu ada puisi dapat dijadikan arahan dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, melatih diri untuk lebih berimajinasi. Yang ketiga, mampu menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungannya. Yang keempat, mampu membangkitkan semangat pembaca. Yang kelima, mampu memberikan motivasi bagi pembaca. Yang keenam, puisi dapat disajikan sebagai media dalam penyampaian protes sosial oleh penyair. Yang ketujuh, puisi memberikan motivasi bagi pembaca puisi bahwa dirinya telah melahirkan suatu ungkapan dengan bahasa yang indah, bebas dan misteri. Bisa dipahami ya untuk pengertian, tujuan, dan
manfaat puisi. Selanjutnya ada unsur-unsur puisi. Unsur puisi ini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di mana unsur intrinsik puisi itu ada dua macam. Yang pertama unsur fisik dan kedua unsur batin. Unsur fisik puisi itu ada 6. Yang pertama yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, imajinasi. Imajinasi adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, seperti imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba atau sentuh. Seperti itu. Yang ketiga, itu ada kata konkret. Di mana kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji, biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang keempat, ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Gaya bahasa itu seperti majas hiperbola, majas personifikasi, sarkasme, seperti itu. Dan biasanya rata-rata dalam puisi itu menggunakan majas, hiperbola, personifikasi, dan sarkasme atau eufemisme. Selanjutnya yang kelima ada rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemahnya bunyi. Yang keenam itu ada tipografi. Tipografi itu bisa disebut dengan perwajahan. Adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Tipografi itu seperti puisinya itu, bentuk puisinya apa rata kanan atau rata kiri atau berada di tengah seperti itu. Selanjutnya itu ada unsur batin. Unsur batin itu meliputi 4. Yang pertama yaitu tema. Nah ini sangat penting ya. Yang pertama itu tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Jadi judul beserta isi puisi itu harus selaras dengan tema. Yang kedua yaitu rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Apa yang dirasakan penyair seperti itu. Yang ketiga yaitu ada nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Jadi kalau menentukan amanat ini, kita harus membaca puisi dan memahaminya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik puisi. Itu meliputi 3 ya, ada unsur biografi, unsur nilai, dan unsur masyarakat. Yang pertama yaitu unsur biografi. Yang dimaksud unsur biografi di sini yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi. Tentunya pengalaman hidup dari penyair akan mempengaruhi karya puisi yang diciptakan. Yang kedua ada unsur nilai. Dalam puisi selalu mengandung unsur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Unsur nilai pada puisi bisa berupa nilai-nilai di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada unsur masyarakat. Yang dimaksud unsur masyarakat ini adalah kondisi atau situasi sosial saat membuat puisi. Unsur masyarakat bisa berupa keadaan lingkungan sekitar hingga situasi politik suatu negara yang bersangkutan. Bisa dipahami ya mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada puisi.
Nah, ini merupakan contoh puisi. Ini merupakan contoh puisi bebas karya Sutarji Kolzum Bahri. Judulnya yaitu Tanah Air Mata. Bisa dibaca ya di sini puisinya. Dan tentunya itu banyak sekali ya contoh-contoh puisi yang bisa kalian baca, bisa kalian analisis, supaya kalian bisa mengenal lebih dalam mengenai materi puisi ini, terutama unsur-unsur dan bagaimana sih cara membuat puisi yang baik gitu. Selanjutnya ini tugas individu ya. Tugasnya berupa membuat puisi bebas. Namanya aja itu membuat puisi bebas ya, berarti sifatnya individu, tidak berkelompok. Puisi itu harus karya Anda sendiri. Puisi bebas itu contohnya banyak ya, Anda bisa lihat pada referensi-referensi lainnya. Contohnya itu seperti yang barusan saya contohkan, Tanah Air Mata karya Sutarji Kolzum Bahri. Ini merupakan contoh puisi bebas. Nah, apa aja sih yang harus kalian sajikan dalam puisi itu, dan bagaimana penilaiannya? Penilaiannya itu yang pertama ada kelengkapan aspek puisi, yang kedua ada keselarasan unsur puisi, dan yang ketiga itu ada kejelasan batin puisi. Setelah itu apa aja sih langkah-langkah yang harus kalian kerjakan? Yang pertama itu puisi diketik dan disajikan dalam bentuk PPT. Yang kedua, puisi dibacakan di depan dan teman-teman yang lain menyimak lalu memberikan pendapat, memberikan saran ya seperti itu. Yang ketiga itu guru memberikan saran dan memperkuat mengenai puisi tersebut. Boleh memberi saran dan kritik mengenai puisi teman-teman sekalian. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tak terasa ya pembelajaran hari ini sudah terselesaikan. Harapannya yaitu semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengidentifikasi puisinya dengan baik. Tetap semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan daring. Terima kasih untuk semuanya telah mendengarkan dan menyimak tentang materi puisi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.